buat SKCK itu benar nggak Pak? Katanya kabarnya kemarin. Ya, kalau buat SKCK-nya, iya benar. Tapi untuk apa saya belum dapat informasi. Tapi udah diterbitkan Pak berarti SKCK-nya. Stafnya yang ngambil. Geger Erick Thohir jadi Cawapres Prabowo, ketar-ketir Mahfud MD Cawapres Ganjar, batal lamar Gibran, ngakak dagelan politik. PAN mendorong tidak hanya ke Pak Prabowo juga ke Pak Ganjar rencananya. Tapi kan itu konteksnya sebagai PAN bukan saya. Ya saya nggak tahu bikin SKCK itu untuk apa, tetapi silakan saja, ada masalah. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengajukan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK ke Baintelkam Polri. Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan permohonan penerbitan tersebut diajukan Selasa 17 Oktober kemarin. Kata Ramadan Rabu 18 Oktober, jadi saya tanyakan Baintelkam stafnya yang bersangkutan yang mengajukan SKCK diterbitkannya kemarin. Namun, Ramadan belum mengetahui lebih detail alasan permohonan penerbitan yang dilakukan Erick Thohir. Adapun SKCK telah diambil oleh staf RE. Sebagaimana diketahui, Baintelkam Polri telah mengeluarkan 4 SKCK untuk kepentingan pendaftaran Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Di Jakarta Selatan telah mengeluarkan beberapa surat keterangan tidak pernah dipidana atas nama para pemohon Yusril Iza Mahendra, Erick Thohir, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Erick Thohir. Sementara, keempat SKCK itu adalah milik Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Muhaimin Iskandar. Apakah ini pertanda Erick Thohir juga akan mengikuti kontestasi Pilpres 2024? Karena di sisi lain, Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional Saleh Partaun Daulay mengatakan peluang Menteri BUMN Erick Thohir dalam bursa Bacawa Pres Koalisi Indonesia Maju masihlah besar. Hal ini dikatakan Saleh menanggapi usai Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian batas minimum baca pres Bacawa Pres 40 tahun sedang pernah menjabat sebagai kepala daerah. Diketahui KIM melalui rapat ketua partai mengatakan Bacawa Pres KIM dari 4 wilayah, luar Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Adapun Erick Thohir diproyeksikan Bacawa Pres dari luar Jawa. Saleh mengklaim keyakinan PAN soal peluang Erick Thohir sebagai bacawa pres pendamping Prabowo di Pilpres nanti. Bukan soal asal daerahnya, melainkan penilaian PAN secara kualitatif akan Erick Thohir. Kemudian menurut Saleh, dari sisi elektoral, sosok Erick Thohir juga punya performa yang bagus. Pasalnya dari berbagai sumber survei, merekam elektabilitas Erick selalu tinggi. Saleh mengatakan PAN akan menerima apapun keputusan di dalam rapat KIM soal bacawa pres Prabowo. Wah, ternyata bukan Gibran ya, tapi bisa jadi atau bahkan kemungkinan besar Erick Thohir lah cawapres pendamping Prabowo. Hal ini juga ditunjukkan dengan kedekatan Prabowo dan Erick Thohir, yang mana unggahan Erick Thohir bersama Prabowo diasumsikan sebagai capres dan cawapres. Bahkan kedua menteri Presiden Jokowi ini memperlihatkan tawa hangat hingga membuat netizen salah fokus. Bahkan netizen juga menyandingkan Prabowo dan Erick sebagai pasangan capres-cawapres. Dukungan agar Erick Thohir menjadi cawapres mendampingi Prabowo memang terus disuarakan. Salah satunya dilakukan barisan relawan Prabowo atau BRAPO. Dukungan tersebut disampaikan Ketua Umum BRAPO, Suprayitno, dalam diskusi bersama mahasiswa banget yang melibatkan mahasiswa dan pemuda di Sela Cafe Cianjur 15 Oktober sore. Hal ini karena ada sejumlah keunggulan yang dimiliki Menteri BUMN Erick Thohir dibanding nama-nama yang sudah beredar. Pertama, Erick memiliki popularitas yang tidak dapat dibantah lagi dan memiliki kedekatan dengan anak muda atau milenial atau Gen Z. Yang penting lainnya ungkap Suprayitno adalah bahwa Indonesia saat ini sedang dalam masa transisi, di mana generasi muda adalah pemain utamanya. Erick dinilainya adalah sosok penting mengingat ke depan Indonesia akan menghadapi tantangan global yang luar biasa. Memang lebih baik Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir. Jangan sampai blunder hanya karena ingin mengusung Gibran. Gibran bukan lagi pilihan yang legit pasca keputusan MK. Banyak yang tidak suka, bahkan mereka yang di 2014-2019 pro Jokowi dan suaranya diharapkan masuk ke Prabowo di 2024 dengan menggandeng Gibran pun banyak yang protes.
Prabowo pasti sudah bisa berhitung. Kalau dia memaksakan tetap jalan dengan Gibran, bisa jadi orang akan mengecap dia turut memanfaatkan putusan MK yang sangat tidak populis itu. Vote-nya bisa beralih ke Ganjar atau malah Anies. Mungkin ini alasan di hari ultah si Bapak tidak ada deklarasi. Mungkin beliau sembari mensyukuri usia baru, juga kontemplasi dan koordinasi. Di malam hari muncullah selentingan Erick Thohir yang akan jadi cawapresnya. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah Prabowo akan menjadikan Erick Thohir sebagai cawapresnya? Suatu momentum yang sangat penting berkaitan dengan deklarasi calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Siapa? Mohon sabar menunggu. Jadi menurut kalian, manakah yang akan kalian pilih? Profesor Mahfud MD ataukah Ridwan Kamil yang cocok untuk mendampingi Ganjar di Pilpres 2024 nanti? Prediksi ampuh Denny Siregar, Mahfud MD jadi cawapres Ganjar Pranowo, gaspol atau menang ini sih? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Rabu 18 Oktober 2023, Koalisi PDIP akan mengumumkan baca pres pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Hal itu terungkap dari Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto Selasa 17 Oktober. Hasto menyatakan partai pendukung Ganjar Pranowo akan deklarasikan bacawa pres pendamping Ganjar pada Rabu 18 Oktober. Hal itu disampaikan Hasto usai bertemu Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri pada Selasa 17 Oktober malam. Sementara saat ditanya soal nama cawapres pendamping Ganjar, apakah Menko Polhukam Mahfud MD, Hasto pun enggan menegaskan. Hasto hanya menyebutkan bahwa inisial cawapres Ganjar adalah untuk Indonesia Raya. Sebelumnya, pasangan Ganjar Mahfud MD populer diperbincangkan seperti lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dalam surveinya pada 20-22 September 2023 menemukan bahwa simulasi pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD unggul di Jawa Timur dengan perolehan suara 45%. Lebih lanjut dalam simulasi 3 nama pasangan capres-cawapres, Prabowo Subianto Erick Thohir menyusul di posisi kedua dengan 28% dan Anies Baswedan Muhaimin bertengger di posisi ketiga dengan 12% suara. Pada periode survei yang sama, SMRC juga mencoba simulasi pasangan Ganjar dan Ridwan Kamil. Hasilnya, pasangan itu mendapatkan suara terbanyak 47%. Sementara itu Prabowo Erick 24% dan Amin 14%. Bukan hanya itu saja, sebelumnya indikasi semakin mencuatnya sosok Menko Polhukam Mahfud MD tersirat dalam forum diskusi pemilu yang tersiarkan kanal media Kemenko Polhukam Rabu 13 September. Saat itu Hasto Kristianto dalam bacaan materinya sempat berpantun yang salah satu baitnya menyinggung Mahfud MD sebagai salah satu bacawa pres. Dalam pantunnya, tersebut nama Mahfud MD yang dapat dibaca sebagai suatu pesan politik PDIP terhadap kemungkinan berpasangan dengan baca pres Ganjar. Sementara Ganjar menyebutkan jika inisial nama cawapres pendampingnya akan disampaikan pada besok hari. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya wartawan soal kans Mahfud MD yang menguat menjadi cawapres menjelang pendaftaran capres-cawapres di KPU RI. Ganjar pun mengungkapkan bahwa hubungan dirinya dengan Mahfud MD sangat baik, termasuk dengan sejumlah nama-nama cawapres yang beredar di media. Namun jika melihat dari postingan pendukung Ganjar, Denny Siregar mengunggah inisial MMD Selasa 17 Oktober malam melalui akun Twitternya yang mana langsung diasumsikan oleh publik sebagai Mahfud MD yang juga menandakan sebagai cawapres Ganjar. Berikutnya pun Denny Siregar mengunggah foto dia tengah duduk bersama dengan Mahfud MD. Apakah prediksi Denny Siregar akan terjadi? Apakah ini juga kebetulan? Saya rasa tidak. Karena kode tersebut diperkuat dengan pertemuan Ketum PDIP Megawati dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Pertemuan itu berlangsung di kediaman Megawati beberapa waktu lalu. Foto pertemuan Mega dan Mahfud MD juga beredar di media sosial. Megawati terlihat mengenakan pakaian berwarna krem, sementara Mahfud MD memakai batik berwarna hijau.
Mahfud juga tampak menenteng sebuah buku hitam. Pertemuan Megawati Mahfud MD terjadi menjelang pengumuman cawapres Ganjar. Jika dilihat kalau misi Ganjar ingin fokus dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, maka Mahfud MD lah yang pantas untuk mendampingi seorang Ganjar Pranowo. Bahkan, pasangan Ganjar Mahfud menjadi pasangan terkuat dan memiliki perolehan tertinggi dari pasangan capres-cawapres yang lainnya. Ya, kita tunggu saja. Siapakah cawapres berinisial MMD itu? Jika memang benar itu Mahfud MD, maka kubu sebelah bisa kepanasan. Jadi, bagaimana menurut Anda?